Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Hengkeng Katiandago. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Peningkatan Tole, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan dengan tema meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan rekaman video pembelajaran. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa. Kembali Bapak panggil, kami siap untuk berdoa awal. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak mau ambil absen dulu ya. Aprilia Lowol hadir. Dan Jeliska hadir. Supri hadir. Yulianto Sepia Yohanes Kerain hadir. Oke, hadir semua ini? Hadir. Kita ulang hadir? Hadir. Oke, baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak lihat masih ada sampah di bawah, coba. Jadi diangkat dulu sampai di bawah itu. Ya, dekat itu. Baik. Baik. Coba perhatikan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Silakan buka buku catatan. Hari ini kita belajar di bab 2. Jadi di bab 2 tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya. Silakan perhatikan ke depan. Untuk kompetensi dasar hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi untuk pengetahuannya. Dan untuk keterampilan hari ini adalah adik-adik harus menyediakan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran ini hari ini adalah yang pertama, kita di kelas hari ini harus bisa mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik. Permasalahan pokok ekonomi klasik di sini ada masalah pokok produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian masalah pokok ekonomi modern, apa, bagaimana, dan untuk siapa. Jadi untuk masalah pokok ekonomi klasik di sini ada 3. Yang pertama masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan untuk masalah pokok ekonomi modern ada masalah yang distribusi apa, bagaimana, untuk siapa barang yang diproduksi. Kemudian hari ini kita harus bisa menjelaskan pengertian tentang sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar
kita harus bisa mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Jadi nanti hari ini kita akan belajar macam-macam sistem ekonomi dan kita harus bisa memahami dari masalah ekonomi tersebut, sistem ekonomi tersebut. Lanjut. Ini merupakan pertemuan pertama. Kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe snowball throwing. Sudah pernah dengar model pembelajaran ini? Belum? Belum. Oke, jadi kalau di Pintareng memang kita belum pernah mendengar yang namanya snowball atau snow. Kata snow kan kalau di bahasa Inggrisnya salju. Kalau di Pintareng misalnya sini memang belum ada yang namanya salju. Sekarang kita harus cari tahu kira-kira langkah pembelajarannya seperti apa. Nah, di sini menggunakan model pembelajaran snowball throwing yang pertama adalah nanti Bapak akan membentuk kelompok atau akan membentuk peserta didik dalam kelompok. Kemudian masing-masing ketua kelompok memberi apa? Bapak membentuk ketua kelompok, kemudian memanggil ketua-ketua kelompok ke depan dan memberikan penjelasan tentang materi yang nanti akan kelompok bahas. Kedua, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman-temannya. Nanti Bapak akan memberikan materi per kelompok sesuai dengan NKPD di sini. Ya. Jadi di sini ketua kelompok akan maju ke depan dan Bapak akan menjelaskan materi yang nanti kelompok dibahas. Ketika ketua kelompok kembali ke kelompoknya, dia akan menjelaskan seperti apa materi yang akan dibahas. Kemudian masing-masing peserta didik diberikan satu lembar kertas kerja. Jadi nanti setiap anggota kelompok minimal, kalau di sini dikatakan masing-masing peserta didik, biasanya Bapak akan buat diwakilkan. Jadi nanti satu kelompok cukup satu lembar kertas atau dua lembar kertas yang berisi pertanyaan. Di sini menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Jadi nanti ketika ketua kelompok kembali ke kelompoknya menjelaskan materi yang didapat tadi, kemudian mereka kelompok ini akan membuat pertanyaan dari apa yang dibahas dari ketua kelompok tadi. Kemudian ditulis kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola. Jadi nanti ditulis di kertas, kemudian dibuat dalam bentuk bola. Jadi nanti ada satu lembar kertas dibuat dalam bentuk bola. Kemudian dilempar dari satu peserta didik ke peserta didik yang lain. Jadi nanti akan dilempar ke kelompok yang lain, mungkin kelompok satu ke kelompok dua, kelompok tiga berurut. Bisa? Kemudian di sini setelah peserta didik dapat satu bola, satu pertanyaan, di sini pakai kata satu peserta didik. Tapi Bapak akan buat ketika kelompok mendapatkan pertanyaan, berkesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis di dalam kertas yang berbentuk bola secara bergantian. Jadi nanti secara bergantian kalian akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman di kelompok yang lain. Jadi model pembelajaran ini akan melatih kalian untuk lebih terbiasa atau tidak malu-malu lagi dalam mengemukakan pendapat di depan kelas ataupun mungkin nanti di kegiatan kepemudaan di lingkungan kalian. Bisa seperti ini? Oke, terima kasih. Jadi di sini Bapak, bentar ya. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini Bapak menggunakan teknik penilaian keterampilan, teknik keterampilan pengetahuan, dan teknik penilaian sikap. Kemudian juga ada LKPD nanti akan dibagikan kepada adik-adik dalam kelompok dan akan dikerjakan juga untuk penilaian pengetahuannya di akhir kegiatan. Jadi untuk penilaian pengetahuan kita akan mengerjakan SPP, LKPD baik di dalam kelompok maupun nanti secara individu. Kemudian untuk penilaian keterampilan yang akan dinilai adalah bagaimana kalian berpartisipasi dalam kelompok. Misalnya menjawab pertanyaan atau kalian tadinya dibuat untuk membuat pertanyaan, itu akan dinilai bagaimana kerjasama kalian dalam kelas. Bisa seperti ini? Bisa. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi membentuk kelompok di sini akan
misalkan berdasarkan kedekatan. Jadi bisa misalnya mereka berdua satu kelompok atau mereka berdua. Jadi karena kita ada 15 orang di dalam kelas, silakan berdasarkan kedekatan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Bisa? Jadi satu kelompok 3 orang, berarti ada 5 kelompok di dalam kelas. Bisa? Bisa. Oke, silakan membentuk kelompok dulu. Silakan membentuk kelompok. Iya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran lebih lanjut, perhatikan di sini ada 2 gambar yang nanti hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira untuk 2 gambar ini ada nggak bisa menghubungkan dengan materi hari ini? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silakan di depan. Silakan. Gambar mana deh gambar ini? Gambar pertama tentang konsumsi. Dilihat dari mana ini kegiatan konsumsi? Dilihat dari seorang yang sedang makan. Oke, makan. Tepuk tangan. Gambar kedua, gambar di bawah. Oh, di belakang, di belakang. Silakan. Gambar produksi. Gambar produksi. Kenapa gambar produksi? Karena sedang membuat mobil. Sedang membuat mobil. Bagus, mantap. Tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, Bapak akan memanggil ketua-ketua kelompok. Silakan siapa saja yang dipersilakan menjadi ketua kelompok di kelompok kalian. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, jadi untuk kelompok 1 ini LKPD yang dikerjakan di dalam kelompok. Kelompok 1 di sini membahas tentang masalah pokok ekonomi klasik. Jadi nanti hasil pembahasan kelompok bisa ditulis di sini atau di belakang sini. Boleh? Ini bahan ajar, berarti kelompok 1 dia hanya membahas ini. Tahu bagaimana penjelasan dan kasih ke Bapak. Berarti sebelumnya membuat pertanyaan seperti ini. Boleh? Untuk kelompok 2 di sini tentang masalah pokok ekonomi mulai dari tadi misalnya sebelum suatu pelajaran seperti ini. Salah satu pelajaran yaitu work kelompok ditulis juga. Ini jadi kelompok 3 tentang ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional itu banyak tentang ekonomi tradisional. Nanti kelompok 3 membahas tentang bagaimana tentang masalah ekonomi tradisional. Dia kemudian di sini ada kelompok 4 di sini tentang sistem ekonomi terpusat. Jadi nanti ada pembahasan di sini. Nah, berarti di sini sistem ekonomi terpusat dari kemana? Ini untuk kelompok 5. Jadi kelompok 5 jangan lupa nama anggota kelompok. Kelompok 5 membahas tentang sistem ekonomi pasar. Kemudian ekonomi pasar tentang pasar atau sistem ekonomi global. Di sini bisa. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian hasil pembahasan yang sudah dapat tadi silakan dijelaskan kepada teman-teman di kelompok. Usahakan dan yakinkan teman-teman di kelompok bisa memahami atau mengerti apa yang kalian peroleh hari ini di depan sini. Boleh? Silakan ketua-ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing.
Tapi baru tadi sekarang ada orang beli persedan untuk jadi cekal, nggak ada, nggak ada. Atau mau beli paket pak ibu, panik bu beli paket lagi bagi jatuh tadi saya wangi, nggak ada, nggak ada. Silakan kalau ada pertanyaan seputar pembahasan bisa langsung. Bapak izin bertanya. Oke, apa pertanyaannya? Punya cicil, jadi cuma mau isi DP pengertian. Jadi kan tadi kan kita belajar memahami pengertian. Jadi hari ini cuma seputar ini memahami. Oh, dan belajar. Baru punya teman-teman kemana terpusat. Teman-teman terpusat seperti apa? Baru cari kira negara mana yang masih memakai sistem itu. Dari membuat dalam Oke, baik. Jadi setelah kalian berdiskusi di kelompok, hasil dari ketua kelompok tadi mendapatkan materi dari Bapak, sekarang masing-masing kelompok akan membuat pertanyaan dalam satu lembar kertas, kemudian akan dibuat bola seperti bola salju. Jadi nanti Bapak akan atau sekarang akan membagikan lembar kertas kosong untuk dibuat pertanyaan. Jadi silakan satu kelompok menulis kurang lebih dua pertanyaan dari hasil diskusi tadi. Silakan langsung ditulis saja pertanyaannya. Tulis kelompok, misalnya di atasnya ditulis kelompok 1, kelompok 2, pertanyaannya 1, 2. Silakan. Pertanyaan ketiga. Silakan ditulis dulu.
kelompok tadi? Bisa? Bisa? Bisa. Pelan suaranya. Bisa? Bisa. Oke, mantap. Yes, orang berat. Sudah semua? Belum? Oke, cepat. Cepat-cepat dia pulang. Sudah. Sudah semua? Baik, silakan kertas semua diangkat. Kertas semua diangkat. Sudah? Silakan dibuat dalam bentuk bola. Jadi kertas ini diremas dulu. Jangan terlalu kecil. Oke. Aturannya seperti tadi. Berarti ada yang melempar, ada yang menerima. Siapa yang menerima sini? Angkat bola. Dalam hitungan ketiga lempar sama-sama ya. Ini di belakang ini siapa terima di belakang sana ya? Siapa terima di belakang sana? Siap. Angkat dulu angkat. Satu. Lemparan pertama ya. 1, 2, 3. Mantap. Siap-siap kedua. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, mantap. Silakan dibuka pertanyaan yang ada di dalam bola salju ini. Anggaplah ini bola salju. Silakan dibuka. Kemudian masing-masing kelompok silakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam bola salju. Silakan dijawab. Coba cari sih. Jadi untuk jawaban setiap pertanyaan yang tadi dilempar ditulis di bawah pembahasan KPD tadi. Jadi di atas pembahasan setiap kelompok di bawah adalah jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Boleh? Oke, silakan untuk dijawab. Silakan cari dari internet, buku cetak atau bahan ajar yang sudah dibagikan Bapak tadi.
Jadi bikin jawaban dari pertanyaan tadi. Bikin jawaban dari diatur oleh penulis. Boleh? Iya. Oke, baik. Setelah berdiskusi kelompok hasil dari membahas pertanyaan dari setiap kelompok yang tadi dilemparkan, sekarang saatnya kita akan menjawab pertanyaan atau mempresentasikan apa yang sudah dijawab tadi. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri. Ketua kelompok atau bisa diwakilkan. Atas kesempatan yang diberikan kami untuk menjawab jawaban dari kelompok 4. Pertanyaan mereka, mengapa sistem ekonomi terpusat selalu diatur oleh pemerintah? Karena pemerintah berkuasa penuh sebab pemerintah bertanggung jawab terhadap keputusan sistem ekonomi. Mantap. Kedua, negara-negara apa saja yang menganut sistem ekonomi terpusat? Pertama China dan kedua Amerika Serikat. Oke, mantap. Jadi negara yang masih menganut ekonomi terpusat adalah China dan Amerika Serikat. China, jadi sistem ekonomi terpusat maksudnya oleh negara China dan Amerika Serikat. Jadi semua negara perekonomian yang Amerika Serikat dan China diatur oleh pemerintah. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Jelaskan pengertian dari sistem ekonomi pasar. Sistem yang melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, mantap. Ada yang lain? Ada. Apa? Mengapa sistem ekonomi pasar masih dilakukan saat ini? Kenapa? Karena dengan sistem ini pemerintah memberi kebebasan kepada individu maupun swasta untuk melakukan produksi, distribusi, konsumsi menurut pertimbangan berlaku di negara-negara kapital ataupun yang menerapkan demokrasi liberal. Oke, mantap. Tepuk tangan. Sudah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikan pendapat bagaimana pemerintah dapat membantu proses produksi agar berjalan dengan baik. Oke, jawabannya? Jawaban, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk menentukan cara yang tepat agar barang dan jasa hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam untuk mencapai kemakmuran. Mantap. Tangan. Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua, menurut kalian mengapa pada masalah konsumsi sebuah kemasan barang harus memiliki tanggal kadaluarsa? Jawaban, sebuah kemasan barang harus memiliki tanggal kadaluarsa agar konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut dapat mengetahui batas pemakaian barang. Mantap. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern mencakup 3 hal, yaitu what atau apa yang diproduksi, how bagaimana memproduksi, for whom atau untuk siapa diproduksi. Oke, mantap. Silakan duduk. Terima kasih. Tes dulu dong. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 5. Boleh baca. Ya, bisa dibaca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan kelompok 3. 1. Apakah sistem ekonomi tradisional seperti barter sekarang ini masih dilakukan? Jawabannya tidak, karena sekarang masyarakat sudah menggunakan uang untuk membeli barang. Mantap. Jadi barter sudah tidak digunakan, kita sudah menggunakan uang. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 5. Baik. Demikian hasil presentasi terhadap pertanyaan yang dilemparkan dari tiap-tiap kelompok, dan semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tepuk tangan dulu semua. Kali setelah kita melaksanakan diskusi kelompok, sekarang saatnya kita akan membuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang sudah kita lewati bersama tadi. Jadi hari ini materi kita yang belajar adalah tentang masalah pokok ekonomi atau dalam sistem ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi ada 2. Yang pertama masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik mencakup masalah produksi, distribusi dan konsumsi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern menyangkut tentang apa atau apa yang diproduksi, what, kemudian how, bagaimana memproduksi, dan for whom atau untuk siapa barang itu diproduksi. Sedangkan untuk sistem ekonomi ada beberapa sistem ekonomi yang kita belajar hari ini dan akan disambung juga nanti di depan. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi tradisional di sini contohnya adalah sistem ekonomi apa tadi? Barter. Tapi barter kan sudah tidak kita pakai lagi untuk kelompok 5. Sistem ekonomi barter sudah ditinggalkan karena kita sudah memakai uang sebagai alat pembayaran. Kedua, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando, di mana semua kegiatan pemerintahan diatur oleh pemerintah. Contoh tadi menurut kelompok adalah Cina dan apa tadi? Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kebebasan kepada swasta untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Boleh? Oke, jadi sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Dan di akhir kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian lakukan penilaian pengetahuan. Di sini ada 5 nomor pilihan ganda, silakan dijawab. Jadi satu kelompok dulu, satu kelompok jangan saling bantu. Boleh? Bapak akan bagikan dulu LKPD. Baik, untuk teknik pengerjaannya di halaman lembar untuk individu, di sini silakan tulis nama siswa. Silakan tulis nama kalian masing-masing di sini dan kelas tentunya kan. Silakan tulis nama, baru nanti selesai mengerjakan LKPD, ini semua kali kumpul dan kita akan ambil nilai pengetahuan. Boleh? Oke, silakan lanjutkan. Sudah selesai semua? Sudah.
Baik adik-adik, untuk pertemuan kita ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Silakan tutup kelas untuk menyiapkan kelas. Dipersilakan berdiri. Ucapkan terima kasih.